Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah topik yang mungkin tidak selalu kita inginkan, tetapi sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Tema hari ini adalah kesempatan untuk bertumbuh. Siapa di antara kita yang suka dengan ujian atau tantangan dalam hidup? Tentu saja, hampir tidak ada yang suka. Sebagian besar dari kita mungkin akan lebih memilih hidup yang mudah, tanpa masalah, tanpa hambatan, dan tanpa tantangan. Tetapi, tahukah saudara bahwa sebenarnya dalam setiap ujian atau pencobaan yang kita hadapi, ada kesempatan besar untuk kita bertumbuh dan menjadi lebih dewasa dalam iman kita? Saya ingin mengajak saudara untuk membuka hati dan pikiran kita, untuk melihat setiap pencobaan sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yakobus dalam suratnya, kita diajak untuk melihat pencobaan hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk mengalami pertumbuhan yang lebih baik lagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Pada saat ini, kami datang di hadapan-Mu, memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah melalui renungan hari ini, kami belajar untuk melihat kesempatan bertumbuh dalam setiap ujian hidup yang kami hadapi. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan membaca ayat Alkitab dari Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pernahkah saudara merasa tertekan dengan masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup? Mungkin masalah pekerjaan, keluarga, atau bahkan keuangan yang sulit. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita perspektif yang berbeda tentang masalah dan pencobaan. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Bagaimana bisa kita merasakan kebahagiaan dalam ujian hidup yang penuh tekanan? Mari kita renungkan bersama-sama, saudara. Dalam dunia ini, kita sering melihat orang-orang yang kuat dan sukses. Tetapi apakah mereka mendapatkan keberhasilan mereka tanpa melewati ujian hidup? Apakah orang-orang besar yang kita kagumi tidak pernah mengalami kegagalan atau tantangan? Tentu saja tidak. Mereka bisa menjadi seperti itu karena mereka mampu mengatasi ujian-ujian dalam hidup mereka. Ujian dalam hidup ini bukanlah untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguji dan memperkuat iman kita. Ketika kita menghadapi ujian, baik itu dalam bentuk kesulitan, pergumulan, atau masalah hidup, sebenarnya Tuhan sedang menguji ketekunan kita. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap teguh, tidak menyerah meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan. Ketekunan inilah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Ketika kita mampu bertahan dalam ujian, kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa ketekunan yang dihasilkan oleh ujian akan menghasilkan buah yang matang. Ketekunan itu bukan sekadar bertahan, tetapi juga berkembang. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan menemukan diri kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita merasa frustasi ketika masalah datang tanpa henti. Kita sering bertanya-tanya, kenapa saya harus melalui ini? Kenapa saya harus mengalami semua ini? Namun, jika kita melihat dari perspektif firman Tuhan,
kita akan memahami bahwa ujian tersebut bukan hanya soal bertahan, tetapi soal bagaimana kita berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Yakobus berkata, "Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Bayangkan saudara, ada proses yang sedang berlangsung di balik setiap ujian yang kita alami. Sama seperti seorang tukang emas yang memasukkan logam ke dalam api untuk menghilangkan kotorannya, Tuhan juga sedang memurnikan hidup kita melalui ujian-ujian yang kita hadapi. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita lebih sempurna dan utuh, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mungkin merasa lemah, tetapi sebenarnya itulah saat di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kita akan belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih penyabar, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Ketekunan yang teruji dalam ujian hidup akan membawa kita pada kedewasaan rohani yang memungkinkan kita untuk tidak kekurangan suatu apapun dalam hidup. Apa yang kita butuhkan untuk hidup ini bukan hanya kekayaan atau kesuksesan duniawi, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan yang membuat kita merasa lengkap dan utuh. Mari kita lihat sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan seorang petani yang menanam pohon buah. Pada awalnya pohon itu tampak rapuh dan mudah terpengaruh oleh cuaca. Tetapi sang petani tidak berhenti merawatnya. Dia menyiraminya, memberi pupuk, dan melindunginya dari hama. Ketika pohon itu tumbuh, ia menghadapi musim hujan yang lebat dan badai yang kuat. Namun, melalui proses tersebut, pohon itu tumbuh lebih kuat dan akhirnya menghasilkan buah yang manis dan lezat. Tanpa badai dan musim hujan tersebut, pohon itu tidak akan tumbuh sekuat itu, dan buahnya tidak akan begitu matang. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Terkadang kita merasa seolah-olah kita tidak bisa bertahan lagi. Namun, jika kita berserah pada Tuhan dan mempercayai prosesnya, kita akan melihat bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi ujian hidup ini dengan sikap yang benar? Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Syukur dalam setiap pencobaan. Syukur adalah kunci utama untuk bisa bertumbuh melalui ujian. Ketika kita menghadapinya dengan hati yang penuh syukur, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Mengucap syukur atas segala hal, baik yang menyenangkan atau tidak, akan membawa damai dalam hati dan memberi perspektif yang lebih positif. 2. Percaya pada proses Tuhan. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita. Jangan terburu-buru untuk keluar dari ujian itu. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dan membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak-Nya. 3. Fokus pada tujuan Tuhan. Setiap pencobaan yang kita alami memiliki tujuan yang lebih besar. Fokuslah pada tujuan Tuhan dalam hidupmu, yaitu menjadi pribadi yang sempurna dan utuh di dalam Kristus. Ketika kita mengingat tujuan tersebut, kita akan lebih mudah untuk bertahan dan melihat pencobaan sebagai kesempatan, bukan sebagai beban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan hati kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami dalam setiap ujian hidup yang kami hadapi. Kami memohon agar Engkau memberi kami ketekunan dan kesabaran untuk menghadapi segala tantangan. Biarlah kami bisa melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita diajak untuk melihat ujian dalam hidup dengan cara yang berbeda. Setiap pencobaan bukanlah hal yang harus kita hindari, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Ketekunan yang dihasilkan dari ujian akan membawa kita pada kedewasaan rohani, sehingga kita menjadi lebih sempurna dan utuh dalam Kristus. Jika saudara diberkati renungan ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan, agar semakin dikuatkan dalam Tuhan.
Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.